Ja, ik voel zo zoveel in Nederland, maar de helft van mijn familie is Indo. Maar alsnog heb ik wel mee. Ja. Maar als ik daar op het vliegveld kom, dan denk ik wel dat het druk is. Erick Thohir, begini pernyataan mengejutkan Mace Hilgers. Kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain keturunan Mace Hilgers yang dikabarkan menjadi nama baru yang akan dinaturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Round 3. Meskipun bermain reguler di Eredivisie bersama FC Twente, Mace Hilgers tak dipanggil Ronald Koeman ke timnas Belanda Euro 2024. Ia kalah saing dari pemain Tottenham Hotspurs, Van de Ven. Hal tersebut menjadi celah bagi PSSI untuk kembali membujuk Hilgers untuk bergabung dengan timnas Indonesia yang membutuhkan skuad elit untuk kualifikasi Piala Dunia Round 3 nanti. Kabar ini pula disambut baik oleh sang pemain. Mace Hilgers ternyata masih menyimpan harapan untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Hal ini diungkapkan Hilgers setelah debutnya bersama Belanda U21 pada akhir September lalu. Hilgers awalnya termasuk dalam daftar pemain yang diincar pelatih Shin Tae-yong untuk program naturalisasi timnas Indonesia. Namun saat itu dia dikabarkan menolak pindah ke warganegaraan karena tidak mendapat izin dari orang tuanya. Saya wawancara dengan LF Football, Hilgers membantah kabar tersebut. Hilgers ini menegaskan jika dirinya masih terbuka untuk kemungkinan membela timnas Indonesia di masa depan. Media mengatakan orang tua saya tidak mengizinkan, tapi itu tidak benar. Saya masih terbuka untuk itu. Namun saya masih berusia 21 tahun, kata Hilgers. Hilgers masih memiliki peluang untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia, asalkan dia belum bermain di turnamen resmi bersama timnas senior negara lain. Pernyataan Hilgers konsisten dengan apa yang dikatakannya sebelumnya. Dia tidak menutup pintu untuk timnas Indonesia, hanya merasa belum siap karena masih terlalu muda. Baru-baru ini, Indonesia mengirim pesan kepada saya. Saya bilang belum, ujar Hilgers. Sekarang saya masih 20 tahun dan ingin mengoptimalkan potensi saya. Ketika saya sedikit lebih tua, saya akan melihat bagaimana ke depannya, ungkap pemain yang ibunya berasal dari Manado, Sulawesi Utara ini. Sementara itu, dalam wawancara di acara Mirror Talk ESPN NL, Hilgers mengungkapkan kecintaannya pada Indonesia. Saya jatuh cinta pada Indonesia karena keluarga saya setengah Indonesia. Tetapi saya merasa perlu fokus bermain untuk Twente, tambah Hilgers. Kemarin malam, melalui Instagram Story, Hilgers terlihat menikmati makanan khas Indonesia di sebuah restoran. Ibunya sering datang ke Indonesia karena keluarganya ada di sini. Saat ini ibunya juga sedang berada di Indonesia. Banyak keluarganya yang tinggal di Indonesia, sama seperti Ragnar. 5 negara kuat calon lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia diprediksi akan menghadapi 5 negara kuat dalam pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya tim Garuda berada di pot terakhir atau pot 6. Sebagaimana diketahui, pertandingan babak kegiatan kualifikasi akan dimulai pada tanggal 5 September 2024 dan berakhir pada 10 Juni 2025. Undian babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru akan dilakukan di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Sebanyak 18 negara akan dibagi menjadi 3 grup yang masing-masing terdiri dari 6 tim. Indonesia berada di pot 6, yang berarti akan bertemu dengan tim dari pot 1, 2, 3, 4, dan 5. Berada di pot terendah membuat timnas Indonesia hanya akan melawan tim-tim kuat. Berikut ini adalah prediksi lawan timnas Indonesia. Cina atau Tiongkok kemungkinan besar akan menjadi lawan timnas Indonesia karena berada di pot 5. Dikutip dari laman resmi FIFA, saat ini Cina berada di peringkat 89 dalam ranking FIFA, sedangkan Indonesia di posisi 133. Indonesia perlu waspada jika bertemu Cina. Bahrain
Bahrain yang berada di pot 4 dalam undian kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berpeluang menghadapi Indonesia. Dalam sejarah pertemuan, Indonesia telah bertemu Bahrain 7 kali dengan hasil 2 kemenangan, 3 kekalahan, dan 2 seri. Pertemuan paling menyakitkan terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2014. Pada saat itu, timnas Indonesia digasak habis Bahrain dengan skor 10-0. Arab Saudi. Timnas Indonesia juga mungkin bertemu Arab Saudi yang berada di pot 3. Jika ini terjadi, akan menjadi tantangan berat bagi timnas Indonesia. Menurut catatan dari Eleven, Indonesia belum pernah menang dalam 12 kali pertemuan melawan Arab Saudi, dengan Arab Saudi memenangkan 11 dari 12 pertandingan tersebut. Australia. Pada Piala Asia 2023, Indonesia tersingkir di babak 16 besar setelah kalah dari Australia. Kedua tim mungkin bertemu lagi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, karena Australia berada di pot 2. Tidak seperti di Piala Asia yang hanya terdiri dari 1 pertandingan, kualifikasi akan melibatkan pertandingan kandang dan tandang. Jepang. Pada fase grup Piala Asia 2023, Indonesia juga bertemu Jepang dan kalah 3-1. Meskipun demikian, dengan skuad yang lebih kuat saat ini, diharapkan Indonesia dapat memberikan perlawanan yang lebih baik melawan tim yang berada di pot 1 tersebut.